Banyak orang ngira laptop powerful itu pasti laptop gaming, tapi hari ini kita nggak akan bahas MSI Katana, Asus ROG, ataupun Lenovo Legion. Hari ini kita akan bahas Asus VivoBook Pro 15 OLED. Langsung aja kita cek laptopnya. Ini dia laptopnya Asus VivoBook Pro 15 OLED atau nama lainnya Asus Creator M3500KC OLED 956. Dan untuk spesifikasi lengkapnya kalian bisa lihat di samping saya ini. Kenapa tadi kita bilang ini laptop yang powerful? Karena dia sudah menggunakan AMD Ryzen 9 5900HX. Itu adalah seri prosesor gaming tertingginya dari AMD yang ada saat ini. Karena di belakangnya ada tulisan HX-nya ya. Dan dia dibekali juga dengan RTX 3050. Jadi ini laptop yang dikhususkan untuk para prosumer, tentunya bagi para content creator, editor, dan lain sebagainya lah. Dan laptop ini udah dibekali dengan OS Windows 11 dan juga Office of Student 2021. Serta dibanderol mulai harga Rp17.499.000 dan dibekali dengan garansi 2 tahun oleh Asus. Sekarang kita langsung aja ngomongin soal desainnya terlebih dahulu. Dia tuh sebenarnya sama aja kayak VivoBook Pro 14 yang udah sempat kita bahas. Cuman layarnya sekarang pakai aspek rasio 16:9. Jadi berbeda dengan Asus VivoBook Pro 14 yang desainnya lebih ngotak karena pakai aspek rasio 16:10. Untuk dimensi laptop ini dia ada di 35,98 cm x 23,53 cm dan ketebalannya di 1,99 cm alias ya hampir 2 cm lah. Untuk feel keyboardnya itu nyaman banget. Dia empuk dan ringan dengan travel distance yang nggak kependekan juga. Dan di laptop 15 inch ini dilengkapi juga dengan numpad yang ukuran keycaps-nya tuh hampir sama dengan ukuran keycaps pada keyboard utamanya. Kalau ada yang minus dari sisi keyboardnya ini mungkin adalah di arrow key-nya yang cuma dibikin half size, jadi kurang enak untuk dipakai. Dan dari segi touchpad-nya sendiri, dia sudah dibekali dengan Windows Precision Driver dan responsif, cuman karena dia VivoBook Pro 15 biasa, nggak ada huruf X di belakangnya, jadi nggak terdapat dial pad, di mana itu hanya fitur yang tersedia di seri tertingginya, yaitu yang menggunakan huruf X di belakangnya. Jadi untuk skor desain keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Kita lanjut ke bagian layarnya, dia masih sama seperti versi 14X kemarin di mana menggunakan panel OLED. Dan untuk yang kita review kali ini menggunakan layar 15,6 inch dengan resolusinya Full HD 1920 x 1080 aspek rasio 16:9. Dan color gabutnya udah di 100% DCI-P3 dan sudah Pantone validated. Dan karena ini laptop yang dikhususkan untuk para content creator, tentunya ini adalah salah satu hal yang jadi poin utama yang harus ada di laptop ini. Untuk tingkat kecerahan layar sendiri dia ada di 400 nits, tapi info yang kita dapat dia bisa maksimum mencapai 600 nits kalau kita nyalakan untuk settingan kecerahan layarnya di automatic. Dan refresh rate layar ini sendiri masih ada di 60 Hz. Jadi untuk skor display secara keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Setelah ini kita akan bahas portnya, jadi langsung kita lihat. Untuk I/O ports di laptop ini sebelah kanan terdapat satu buah power input untuk DC-in, lalu ada satu buah USB Type-A 3.2 Gen 1, satu buah HDMI 1.4, satu buah USB Type-C 3.2 Gen 1, ada micro SD card reader, dan terakhir ada audio combo jack 3,5 mili, sedangkan di bagian kiri cuma terdapat dua buah USB Type-A 2.0. Untuk fiturnya, dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan modul Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.0 dual band. Lalu terdapat juga fitur Windows Hello, di mana kalian bisa login dengan lebih mudah hanya menggunakan sidik jari aja tanpa perlu memasukkan password. Karena untuk tombol power di laptop ini sudah dibekali juga dengan sensor fingerprint. Dan terakhir ada software My Asus, di mana kalian bisa mengatur banyak hal mulai dari power dan performance, audio dan visual, di mana di dalamnya ada setting untuk AI noise cancelling, OLED care, dan juga color adjustment. Lalu ada settingan untuk konektivitas, jadi kalian bisa memfokuskan kinerja WiFi kalian seperti apa. Dan terakhir ada input device setting untuk function lock. Dan kayak gini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps. Dan yang menyenangkan di sini terdapat shutter, baik itu yang manual maupun yang shutter. Dan untuk mendetek kembali dia cepat banget. Mungkin kekurangannya di kamera ini untuk warna kulit kelihatan kuning banget ya. Tapi kalau di pencahayaan yang lebih terang harusnya sih bisa lebih balance untuk warna kulitnya. Jadi untuk skor fitur keseluruhan termasuk port kita hanya bisa berikan skor 7,5 karena ada beberapa port termasuk USB Type-A ya yang masih menggunakan USB Type-A 2.0. Sekarang kita akan bahas lebih detail soal jeroannya mulai dari prosesor. Ryzen 9 5900HX ini menggunakan 8 core dan 16 thread, dan seperti kalian bisa lihat di samping untuk
clock speed base-nya ada di 3,3 GHz dan boost-nya mencapai 4,6 GHz. Menggunakan fabrikasi 7 nanometer FinFET dan L3 case 16 MB, serta TDP prosesor ini disetting maksimumnya di 45 Watt. Lalu kita lakukan pengujian performance untuk menguji seberapa kencang sebenarnya Ryzen 9 5900HX ini, tentunya di mode performance-nya dari Asus VivoBook Pro 15 OLED ini. Dan untuk R15 kita dapatkan skor di 1969 CB, untuk R20 single core-nya di 566 CB dan multicore-nya di 4182 poin. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensi performanya bagaimana, dan kita dapatkan average di 4012 poin aja. Jadi bisa dilihat dari hasil tes ini bukan hasil tes performance yang spesial banget. Masih banyak performance dari CPU yang lebih kencang daripada yang ada di laptop satu ini. Mungkin karena untuk Ryzen 9 yang ada di laptop ini tuh di limit supaya nggak terlalu panas. Dan untuk suhu selama looping test kita dapatkan rata-rata di 74,3 derajat, maksimum di 95 derajat, yang artinya ini cukup tinggi. Karena Ryzen 9 ini kayaknya harus butuh pendinginan yang lebih baik lagi, karena di laptop ini untuk exhaust port cuman ada di bagian bawah aja. Jadi pembuangan udara panasnya itu nggak bisa maksimal banget. Kita lanjutkan untuk tes di Blender untuk CPU rendering 3D. Kita dapatkan di 3 menit 35 detik. Udah bisa dapat di bawah 5 menit, ini udah bagus banget sebenarnya. Tapi karena ini Ryzen 9 seri gaming, sebenarnya kita berharap dia bisa dapat di bawah 3 menit. Tapi sekali lagi kemungkinan performanya dibatasi juga supaya nggak overheat di laptop tipis yang satu ini. RAM-nya dibekali dengan 16 GB DDR4 3200 MHz, dan kita akan bongkar nanti apakah terdapat perbedaan dengan seri yang VivoBook Pro 14X OLED kemarin, di mana RAM-nya semuanya onboard alias nggak bisa di-upgrade sama sekali. Sementara untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe generasi ketiga dengan kapasitas 512 GB. Untuk speed-nya, rate-nya kita dapatkan di 3603 MB per second, sedangkan rate-nya 3600 MB per second. SSD yang dipakai Asus di laptop-laptopnya, apalagi yang seri produktivitas dan gaming, itu memang jarang yang mengecewakan. Jadi ini kunjep banget. Untuk grafik card kita udah sempat singgung di awal, dia menggunakan RTX 3050 untuk dedicatednya dengan VRAM 4 GB, 128 bit dan TGP-nya di 50 Watt. Tapi selain itu dia juga menggunakan integrated graphics AMD Radeon Graphics dengan Vega 8. Lalu kita akan uji untuk performance dari GPU-nya, terutama dari RTX 3050 ini. Untuk yang pertama, Blender GPU untuk 3D model BMW kita dapatkan waktu rendering di 1 menit 36 detik. Sedangkan untuk Premiere sendiri untuk video berdurasi 1 menit, resolusi 4K, cut-to-cut tanpa efek dan hanya single layer, kita dapatkan waktu di 1 menit 38 detik. Kedua hasil ini kencang untuk ukuran RTX 3050 yang VRAM-nya cuma 4 GB aja, dan ini bisa dibandingkan dengan laptop-laptop gaming di harga kisaran mid-range. Selanjutnya untuk pengujian simulasi gaming menggunakan 3D Mark, time spec kita dapatkan skor di 4735 poin, sedangkan fast track di 10534 poin. Ya, untuk pengujian gamingnya ini memang bukan hasil yang bisa dibandingkan dengan laptop gaming di harga serupa, karena laptop gaming tersebut biasanya punya skor di 12 ribuan ke atas. Sementara untuk stress test sendiri dia udah lolos dengan 98,8%. Untuk konsistensi performanya di sini kebantu dengan RTX 3050-nya, jadi lebih baik dibandingkan dengan hasil looping di R20 tadi. Dari segi suhu di pengujian stress test ini juga aman dengan GPU-nya stabil di 68 derajat. Kalau dilihat dari grafik, CPU-nya ada pola naik turun, tapi suhunya paling tinggi nggak sampai di 80 derajat, cuma sekitar 75 sampai 77 derajat aja. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gamingnya kira-kira kayak gini. Game pertama Dota 2 dengan setting resolusi Full HD dan grafiknya rata kanan, dan game ini lancar banget, ada di kisaran 150-an sampai tembus di 160-an FPS. Gak ada kendala, cuman seperti kalian bisa dengar mungkin kipasnya ini mulai nyala dan kedengaran sedikit keras ya. Untuk load CPU-nya dia ada di 20-an persen, dengan suhunya sayang sekali dia agak tinggi ya, ada di 80 sampai menyentuh 90-an derajat. Sedangkan load GPU-nya sendiri ada di 80-an persen, tapi untuk suhunya masih aman di 72 derajat Celcius. Selanjutnya untuk CSGO dengan setting resolusi tetap di Full HD 1920x1080 dan grafiknya ada di high, yaitu yang paling tingginya, kita bisa dapatkan di kisaran 190-an sampai di 200-an FPS. 180 sampai 170-an lah kalau misalnya sini lagi tembak-tembakan gitu. Cuman ya nggak ada kendala, ini aman banget. Walaupun refresh rate-nya cuman di 60 Hz. Tapi ini lancar sih.
Selanjutnya untuk Valorant tetap dengan settingan yang sama, resolusi Full HD dan grafiknya kita buat rata kiri Valorant alias yang paling high. Kita bisa dapatkan di kisaran 208 sampai 220-an FPS. Ya untuk Ryzen 9 jelas nggak ada kendala untuk main game satu ini. Untuk load CPU-nya sekarang naik ke kisaran 30%. Tapi sekali lagi untuk suhunya dia tinggi, ada di 93 derajat Celcius. Sedangkan untuk GPU-nya loadnya cuma di sekitar 59 sampai 60-an%. Dan suhunya sendiri dia lebih adem, dimana dia sekarang di 64 sampai 65 derajat Celcius saja. Sekarang kita masuk ke game AAA yaitu Far Cry 6, dan di game ini sayangnya kita cuma bisa sampai di settingan medium dan tetap pakai Full HD. Kali ini kita dapatkan FPS-nya tetap ada di atas 60 FPS, jadi ini lancar banget dengan load GPU-nya ada di 90-an%, tentu aja karena ini game yang menggunakan tekstur 3D yang berat ya. Dan CPU-nya ada di kisaran 23 sampai 26%. Untuk suhunya sendiri keduanya masih dikatakan relatif aman, di mana suhu GPU-nya di 70-an derajat, CPU-nya rata-rata di 80-an derajat, tapi untuk scene yang agak berat kayak gini dia sampai di 90 derajat Celcius. Untuk Assassin's Creed Valhalla dengan settingan resolusi Full HD dan grafiknya di medium. Dan ini untuk scene yang agak berat ya, jadi bukan gameplay tapi ya bisa dibilang mirip-mirip kayak di benchmark lah. Kita bisa dapatkan kisaran 31 FPS untuk scene yang rame banget kayak gini. Dan untuk load GPU-nya ada di 38 sampai 39% mungkin, dengan load CPU-nya di 20-an%. Dan suhunya dua-duanya masih aman di kisaran, untuk CPU-nya di 78 derajat dan GPU-nya 51 sampai 52 derajat Celcius. RAM-nya juga cuman kepake di 8 GB dari totalnya 16 GB. Untuk skor performance secara keseluruhan, kalau kita melihat dari RTX 3050-nya dan juga Ryzen 9 5900HX-nya, kita bisa berikan skor di 8 poin. Dan ini adalah bagian dalam dari Asus VivoBook Pro 15 OLED ini ketika dibongkar. Untuk cooling sistemnya terdapat 2 buah fan, tentu aja untuk memaksimalkan pendinginannya dengan 2 buah heat pipe. Dan sayang sekali ternyata masih sama dengan seri 14X OLED-nya, di mana RAM-nya semuanya onboard, jadi nggak bisa di-upgrade sama sekali, cuman bisa kalian mengganti SSD, di mana cuma ada satu slot M.2, jadi kalau kalian pingin kapasitas 1 tera atau lebih, kalian bisa copot SSD bawaannya dan pasang dengan yang lebih besar. Dan terakhir untuk baterainya, dia menggunakan kapasitas yang cukup besar yaitu 5260 mAh, tentunya untuk menyokong dari Ryzen 9 dan juga RTX 3050-nya, serta 63 Wh. Untuk pengujian daya baterai, kita menggunakan PCMark 10 Modern Office, dan selama pengujian kita matikan Wi-Fi-nya. Tingkat kecerahan layar kita turunkan 50%, backlit kita matikan, mode power laptop ada di balance, serta mode baterai di better battery life. Dan kita dapatkan cuma di 8 jam 25 menit, ya karena cuma mepet di penggunaan jam kantoran sehari-hari, kita cuma bisa berikan skor daya tahan baterai di 7,5 poin. Buat laptop produktivitas yang menyasar pasar prosumer, ini bisa jadi pilihan yang baik di harga mid-range menuju ke high-end. Kalau dibandingkan dengan laptop gaming di harga serupa, mungkin performanya memang masih kalah. Karena di range harga 18 jutaan, udah ada beberapa laptop gaming yang menggunakan RTX 3060 yang tentunya bikin performanya jadi lebih ngebut juga. Tapi untuk pekerjaan produktivitas, terbukti di pengujian rendering untuk video dan 3D tadi, laptop ini masih bisa diadu dengan laptop-laptop gaming tersebut. Kelebihannya lagi tentunya ada pada layar yang udah OLED dengan tingkat keakuratan warna yang bagus banget, yang belum ada di laptop-laptop gaming dengan harga serupa. Jadi untuk total skor laptop ini setelah ditotal dan dibagi 5, kita dapatkan angka di 7,8 poin. Segitu aja video review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini, dan juga subscribe ke channel Kalsa Gadget untuk membantu kami lebih berkembang lagi. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan untuk link sosial media kita terdapat di kolom deskripsi, silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video.